Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahna Basri Nabila dari Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Pengertian bahasa. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Menurut Suwarna, bahasa merupakan alat utama untuk berkomunikasi dalam kehidupan manusia baik secara individu maupun kolektif sosial. Menurut Rahayu, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Berikut ada beberapa hakikat bahasa. Selanjutnya, pengaruh bahasa daerah. Keanekaragaman budaya dan bahasa daerah mempunyai peranan dan pengaruh terhadap bahasa yang akan diperoleh seseorang pada tahapan berikutnya, khususnya bahasa formal atau resmi yaitu bahasa Indonesia. Dengan keanekaragaman ini akan mencirikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan kebudayaannya. Perbedaan bahasa di setiap daerah menandakan identitas dan ciri khas masing-masing daerah. Sebagian masyarakat yang merantau ke ibu kota Jakarta mungkin lebih senang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah dengan orang yang berasal dari daerah yang sama. Hal itu dikarenakan agar menambah keakraban di antara mereka. Nah, selain itu juga terdapat dampak penggunaan dari bahasa daerah itu sendiri. Ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Nah, teman-teman bisa lihat beberapa dampak dari penggunaan bahasa daerah itu. Selanjutnya ada pengaruh bahasa asing. Bahasa Indonesia dari awal pertumbuhannya sampai sekarang telah banyak menyerap unsur-unsur asing terutama dalam hal kosakata. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Bahasa Indonesia menyerap banyak kata dari bahasa-bahasa lain, terutama dari negara yang pernah berhubungan langsung dengan Indonesia baik secara perdagangan seperti Sanskerta, Arab, dan Tionghoa, juga melalui penjajahan seperti Portugis, Jepang, Belanda, maupun dari perkembangan ilmu pengetahuan yaitu Inggris. Menurut Cher, interferensi pertama kali digunakan oleh Weinreich untuk menyebut adanya perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur yang bilingual. Interferensi merupakan penyimpangan dalam penggunaan suatu bahasa dengan memasukkan bahasa lain serta penggunaan klausa dari bahasa lain dalam suatu kalimat. Kedudukan bahasa nasional dan bahasa asing. Kedudukan bahasa Inggris di Indonesia merupakan bahasa asing pertama. Kedudukan tersebut berbeda dengan bahasa kedua. Mustafa dalam hal ini menyatakan bahwa bahasa kedua adalah bahasa yang dipelajari anak setelah bahasa ibunya dengan ciri bahasa tersebut digunakan dalam lingkungan masyarakat sekitar. Sedangkan bahasa asing adalah bahasa negara lain yang tidak digunakan secara umum dalam interaksi sosial. Kedudukan bahasa Inggris di Indonesia mengakibatkan jarang digunakannya bahasa Inggris dalam interaksi sosial di lingkungan anak. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan anak usia dini atau PAUD yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris karena pemerolehan bahasa asing bagi anak berbanding lurus dengan volume, frekuensi, dan penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Secara formal, sampai saat ini Indonesia mempunyai 4 kedudukan, yaitu sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa resmi. Dalam perkembangannya lebih lanjut, bahasa Indonesia berhasil menduduki diri sebagai bahasa budaya dan bahasa ilmu. Keempat kedudukan ini mempunyai fungsi yang berbeda. Walaupun dalam praktiknya dapat saja muncul secara bersama-sama dalam suatu peristiwa, atau hanya muncul satu atau dua fungsi saja, bahasa Indonesia dikenal secara luas sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dalam kedudukannya, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Bahasa Indonesia bukan saja dipakai sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja dipakai sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku.
tetapi juga dipakai sebagai alat perhubungan formal pemerintah dan kegiatan atau peristiwa formal lainnya. Bahasa Indonesia berfungsi pula sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari lembaga pendidikan terendah sampai dengan lembaga pendidikan tertinggi di seluruh Indonesia, kecuali daerah-daerah yang mayoritas masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Sekian presentasi yang akan saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan video ini juga untuk memenuhi tugas